Wah, 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 wah. Ini ngapa besar pasak daripada kaki gue? Ini kenapa besar pasak daripada tiang sih? Ini nggak bisa didiemin ini. Aduh, lagi pandemi kayak gini bagaimana dong? Aduh, harus banting setir nih. Harus punya usaha biar nanti pengeluarannya nggak lebih gede daripada pemasukan. Oh ya. Halo, Mas, sibuk nggak? Enggak, kalau misalnya emang lagi senggang, aku lagi kepengen nih. Iya, kepengen curhat. Soalnya tadi telepon mama, curhat dong. Tahu-tahu mamanya nggak bisa. Mama Yukero yang ditelepon. Iya, datang ya. Bener loh. Iya, sampai ketemu ya Mas ya. Gitu kan, keingetan, untung ya Allah. Kalau kayak gitu kan jadi aman, lega nih. Ini curhat ke orang yang bener jadinya. Nanti kalau misalnya kira-kira punya usaha apa ya? Oh iya. Halo. Ya ampun, Mas John bukannya ngomong udah datang, apa kabar? Baik, Sinyo apa kabar? Baik, alhamdulillah meskipun lagi stres nih, senewen juga sih. Iya. Gara-gara ya maklum lah, ini keuangan keluarga lagi morat-marit. Pengeluaran banyak banget, makanya tuh aku mau banting setir, mau usaha, mau punya bisnis. Emang mau bisnis apa Sinyo? Ya aku kan mau bisnis berlian kayak terlalu halu ya. Cuman waktu itu mamaku bilang kalau misalnya orang tukang makan tuh harus bisa masak. Kayaknya bisnis kuliner lebih bagus deh, ya kan? Kuliner bagus banget tuh. Memang sekarang trennya sedang naik, apalagi di situasi pandemi COVID. Kebanyakan orang kan bekerja dari rumah. Oke. Dan sekolah pun dari rumah. Jadi otomatis banyak waktu luang. Maka kuliner potensi banget. Jadi pilihan yang tepat. Iya. Sama halnya kayak Bein Viewers nih, pilihan tepat karena sudah hadir di sini. Kembali lagi di Familypedia. Nah, Bein Viewers, aku udah bersama sama Mas John Alan, ini Ketua Bidang 7 HIPMI Jakarta Barat. Dan yang pasti aku bener-bener butuh solusi banget nih sama beliau kan. Karena memang pengeluaran kan ini luar biasa banget, kita nggak pernah tahu nih pandemi sampai kapan. Bahkan hitungannya udah hampir mau setahun ya, karena udah 9 bulan lebih. Nah kalau misalnya usaha keluarga, mungkin tadi aku bilang paling gampang usahanya kuliner. Cuman itu memang bener-bener paling potensial nih untuk saat ini nih. Ya, benar. Karena memang lebih mudah, kadang berangkat dari hobi ya, terutama untuk ibu-ibu ya, di rumah. Jadi lebih nyaman juga, bisa mulai dari rumah. Jadi maksudnya kan simple, kadang-kadang mungkin masakan rumah aja bisa jadi peluang bisnis buat kita. Cuman kan masalah ketika kita mau memulai usaha, otomatis kan kalau menurut aku tuh punya 3 hal nih. Misalnya kemauan udah ada kan, berarti kan semuanya kan harus diawalin sama niat nih. Terus kemampuannya udah ada nih. Terus yang ketiganya mungkin kesempatan. Nah kalau dari kesempatan sendiri ini kan berarti dari segi modal. Kita kan harus siap juga nih dari segi finansial. Modal itu kalau menurut Mas Alan tuh lebih baik minjem dari bank kah untuk pemula, atau misalnya cari saudara terdekat yang mungkin resikonya nggak terlalu besar gitu? Bisa dari berangkat dari keluarga atau dari pinjaman bank. Namun yang perlu diingat adalah pinjaman itu baik dari keluarga maupun dari bank, kita harus bijak menyikapinya. Karena jika kita minjam itu ibarat pedang bermata dua. Bisa menjadi solusi untuk bisnis kita, bisa juga menjadi bumerang. Mungkin kalau misalnya yang standarnya tuh berapa sih modal untuk usaha gitu? Atau nggak ada batasan tertentu gitu? Baik, sebenarnya bisa tanpa modal, yaitu berangkat dari hobi kita. Misalnya, hobi masak, kita kan di rumah pasti sudah punya peralatan masak yang memadai. Nah, bahan-bahan juga biasanya kan kita dari masak sehari-hari itu kita tambahkan mungkin tidak terlalu banyak. Beda dengan kita harus buka, katakanlah gorengan outlet, itu kan kita harus menyiapkan gerobak yang katakan paling minim 2-3 juta. Tapi kalau dari rumah kan kita hanya modal handphone pun itu kan pasti sudah ada ya zaman sekarang. Bisa juga berangkat dari reseller, kita membantu menjualkan produk dan jasa orang lain. Iya, jadi nggak perlu modal ya. Sekarang tinggal misal minta tolong kan ya, bisa. kita hanya modal akun di sosial media, itu cukup. Jadi sebenarnya kemungkinan itu banyak untuk kita orang-orang yang nggak punya modal pun bisa. Atau bisa juga, contohnya sekarang kan anak-anak sekolah dari rumah, bisa juga itu ketika kita belajar kita ingat kembali
kebalik kita juga bisa mengajari anak-anak tetangga barangkali. Mulai dengan kursus yang singkat-singkat, kan gitu bisa. Itu Be In Viewers, ternyata kan sebenarnya semuanya simple. Tanpa modal pun bisa, yang penting usaha dan tekad tuh harus bulat banget. Nah buat Be In Viewers ya, kita ngasih kesempatan buat Be In Viewers bertanya. Jadi langsung aja kalian tanya lewat akun sosmed @BeInDofficial. Kasih hashtag kamu bertanya, Familypedia menjawab. Udah ada pertanyaan dari Be In Viewers yang masuk. Ini dari Tri Yuniati. Kalau Tri berarti anak kelima ya? Enggak dong, anak ketiga. Ini pertanyaannya, kalau usaha sama keluarga apakah diperlukan juga pembukuan secara profesional kayak kerja sama orang lain? Karena mengingat yang namanya uang itu nggak ada saudaranya tuh. Ya. Gimana tuh? Kalau kerjasama dengan siapapun, dengan keluarga ataupun dengan orang lain, itu harus punya pembukuan yang tertulis. Harus tetap ada itu basicnya ya? Harus, karena apa? Tujuannya jika di kemudian hari terdapat selisih atau miskomunikasi, pendapat dan lain sebagainya, itu dapat kita pelajari kembali apa sih perjanjiannya, kemudian hitung-hitungannya. Nah kemudian jika suatu saat ini usaha berkembang dan tiba-tiba tanpa sengaja kita kena musibah, mungkin anak-anak atau keluarga warisan kita, ahli waris kita yang mau melanjutkan, nah itu kan perlu bukti tertulis. Nah itu sering terjadi, namun orang jarang menyadari betapa pentingnya perjanjian tertulis. Jadi mungkin karena ini sama keluarga dianggapnya hal sepele, padahal sebenarnya kunci yang paling utama transparansi harus tetap ada ya. Hitung-hitungannya seperti apa, nanti juga perjanjiannya seperti apa. Jadi jangan sampai terjadi perselisihan, malah nanti usahanya bisa jadi berantakan kayak gitu. Oke, next ini ada dari Retno Sari. Tips cara pemasaran dong Mas Alan, apa cukup lewat online aja? Soalnya mau promo pasti mahal, apalagi endorse artis tuh. Tapi ternyata impactnya nggak ada buat mereka. Itu kayak gimana tuh? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi yang pertama, jika kita ingin usaha, tipsnya adalah produk atau jasa yang kita berikan ke pelanggan itu harus maksimal kualitas, dari sisi kualitas ya. Kalau makanan harus enak, kalau produk itu ya harus oke lah, bisa diterima oleh masyarakat atau pelanggan. Nah yang kedua yang pasti harus dibutuhkan oleh pelanggan kita. Contohnya kadang-kadang kita jual makanan menurut kita ini enak, tapi pelanggan tuh nggak butuh enak, pelanggan butuh murah contohnya. Nah otomatis kan pelanggan hanya cari yang sesuai anggaran dia. Iya. Mau nge-grab mana nih targetnya, jangan sampai. Sama kita juga harus bisa ngebaca pasar kayak gimana ya. Tadi cara pemasarannya yang belakangan sedang tren adalah sistem penjualan secara online. Online itu sendiri kan salah satu cara selain offline. Nah, di online sendiri medianya banyak, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram sekarang, bahkan ada TikTok. Kalau memang produk atau jasa kita segmennya untuk usia 30 ke atas, contohnya mungkin teman-teman yang bermain Facebook atau YouTube. Sedangkan untuk yang kalangan milenial atau zilenial mungkin ya bisa pakai Instagram atau TikTok sekarang. Kira-kira harus disesuaikan dari range usianya. Nah, kalau misal ngomongin persaingan harga tuh biasanya bakal ngaruh ke kualitas produk juga nggak? Soalnya kalau misalnya mahal tuh suka nggak laku, karena orang kadang suka ada yang beranggapan gini, lebih baik murah tapi size besar daripada istilahnya murah tapi size-nya kecil. Gimana tuh Mas Alan? Itulah yang disebut namanya segmentasi. Kita sebelum melakukan penjualan produk atau jasa kita harus menganalisa pelanggan-pelanggan kita. Kita harus survei. Survei dulu tuh. Kita tanya mulai dari lingkungan tetangga-tetangga, kalau menurut Anda nih gorengan yang saya jual segini bagaimana? Kan bisa. Nah kemudian di keluarga Anda yang sering makan gorengan nih ibu, bapak, atau anak-anak. Nah itu kan dari sisi usia kan bisa ketahuan. Kayak gitu tuh Be In Viewers. Wah ini banyak banget nih ilmunya pastinya kalau misalnya mau usaha. Cuman kalau misalnya ngomong soal kerjasama HIPMI sama BKKBN ini sendiri terkait pemberdayaan ekonomi keluarga itu seperti apa nih Mas Alan? Pemberdayaan ekonomi keluarga, kami ini kontribusinya adalah untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia. Dan memberdayakan produk-produk lokal. Karena kan memang juga Pak Presiden kan juga udah selalu ngebar-gemborkan kalau kita harus bangga sama produksi dalam negeri. Makanya sekarang tuh banyak banget beberapa brand lokal itu naik banget semuanya. Animo masyarakat luar biasa terhadap produk lokal gitu kan. Dan satu hal yang sangat menarik di sini untuk Be In Viewers juga, kita sedang menggalakkan UKM. Nah perlu diingat di situasi
situasi pandemi COVID ini, UKM lah yang bisa bertahan bahkan bertumbuh. Karena apa? Satu sisi UKM itu orang banyak bicara ini UKM kecil, kelemahannya kecil. Tapi dengan kelemahannya ini menjadi satu keunggulan. Jadi dapat dengan mudah untuk melakukan perubahan-perubahan. Bayangkan kalau perusahaan-perusahaan sudah sangat besar, ketika untuk merubah sesuatu keputusan itu bisa diambil setelah 2 bulan 3 bulan. COVID sudah selesai. Berarti kalau misalnya ngomongin soal persentase, ini persentasenya besar ya, peluangnya gede banget nih. Pada saat pandemi UKM makin menjanjikan buat para keluarga. Ya, simple, praktis, dan bisa dimulai dari lingkungan rumah tanpa perlu sewa outlet. Bahkan yang saya dapat kabar, teman-teman yang sewa outlet sekarang karena COVID tidak bisa orang makan di tempat, akhirnya mempersiapkan sistem delivery online, akhirnya dari rumah cukup, dan sekarang pun keterusan dari rumah. Ya udah jadinya ngirit kan? Otomatis mengurangin budget untuk ini, buat kos-kos istilahnya modal usaha tuh. Kalau misalnya saya dengar dari Mas Alan sendiri, kalau mau usaha itu kan benar-benar harus diperhatikan kualitasnya. Karena juga mungkin belum punya kemampuan di bidang kuliner tapi maksain. Dan akhirnya jadinya malah jual derita. Tuh kalau kayak gitu gimana? Itulah menariknya. Ketika kita mulai dari kecil, dari lingkungan rumah keluarga dengan peralatan yang seadanya, kan dampaknya nggak terlalu signifikan. Nah, bayangkan ketika kita sudah mulai sewa tempat, beli alat, beli meja dan lain sebagainya, itu kan lebih mempengaruhi dampak psikologi. Wah, baru mau mulai ternyata COVID. Kalau dari rumah kan tidak. Jadi alangkah baiknya teman-teman melakukan tes pasar, dan ternyata pasar nih di lingkungan kita ternyata belum terlalu merespon. Ya sudah, kita jual jasa yang tadi mulai dari keahlian. Karena kita terbiasa melatih anak, oh iya saya jadi inget ya matematika, bisa nerima les matematika. Nah, ini kalau misalnya Bein Viewers yang keluarga yang lagi nonton program ini, caranya untuk bergabung ke programnya HIPMI kayak gimana nih? Kan maksudnya juga banyak banget ilmu yang bisa diserap nanti kalau misalnya dari HIPMI sendiri biar usahanya makin lancar gitu. Bisa, Bein Viewers jika ingin bergabung dalam program HIPMI, nanti bisa ketika kami membuka pendaftaran, kami akan informasikan biasanya di sosial media. Per tahunnya ada, cuman setiap tahun ada penerimaan nanti melalui proses interview yang pasti kan harus paling tidak 1 atau 2 tahun sudah mulai menjalankan usahanya. Jadi memiliki legalitas yang jelas, karena nanti dari HIPMI sendiri kan bisa disalurkan untuk program-program pemerintah, bisa disinergikan atau dikolaborasikan bahasa kekiniannya, kira-kira gitu. Jadi berarti tetap harus ada syarat minimal usahanya sudah berapa lama dan tetap di screening nih gitu. Kira-kira gitu. Nah ini kalau misalnya ngomongin soal usaha ya, usaha itu nggak jauh dari uang, udah pasti kita usaha pengen ngasilin uang. Kalau uangnya sudah ada, itu biasanya bakalan timbul sama yang namanya masalah baru nih Mas Alan. Gimana sih kalau misalnya kita udah dapat pemasukan, dapat omset gitu, dapat untung, cara nabungnya gimana nih supaya ekonomi keluarga tercukupi dan nggak kekurangan lagi? Cara nabungnya sebenarnya sederhana. Ini penting ya. Kalau Bein Viewers, saya coba membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, kalau teman-teman di sini yang berusaha dan sudah memiliki hasil lebih ingin menabung, paling sederhana rencana jangka pendeknya adalah membuka tabungan yang sifatnya untuk operasional hari-hari rumah tangga. Yang jangka menengahnya ketika sudah ada lebih bisa disisihkan untuk tabungan yang sifatnya agak sulit dikeluarkan. Contohnya deposito kan ada jangkanya. Jadi nggak bisa kita mau besok kita ambil, nggak bisa. Itu namanya tabungan hari-hari. Nah, untuk jangka panjangnya bisa untuk rencana tabungan dana pensiun, untuk masa pensiun kita-kita, atau untuk anak sekolah. Itu jangka panjangnya biasanya kan untuk 10-20 tahun, bahkan kalau untuk pensiun bisa 30 tahun. Nah, dengan 3 rencana tadi, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu sudah cukup. Nah, tinggal selebihnya kalau kita sudah memenuhi rencana-rencana itu, salah satunya kita bisa gunakan untuk explore mungkin knowledge kita atau kesenangan kita, mungkin kita perencanakan untuk liburan kita. Namun jangan dulu kita pakai untuk, wah saya mau ke sini ke sana untuk liburan nih,
menurut Instagram tempatnya bagus, tapi ternyata kita belum punya tuh rencana-rencana itu ya. Nanti akhirnya kita nggak punya untuk operasional hari-hari rumah tangga. Wah, ini kalau misalnya ngomongin panjang tadi Mas Alan, kayaknya jawabannya bakalan panjang banget, tapi waktu juga yang menyudahkan kita nih, dan pastinya aku masih butuh banget nih informasi dan tips juga dari Mas Alan soal ilmu nabungnya. Jadi kita bakalan harus ngobrol lagi, cuman kita waktunya sekarang udah habis, jadi terima kasih buat Mas Alan sudah hadir di sini. Dan buat BN Viewers, terima kasih, sekian dulu Familypedia hari ini. Tapi kita bakalan balik lagi barengan sama Mas Alan, pastinya dengan beragam informasi penting dan menarik lainnya hanya di BN Channel. Senyorita dan Mas Alan pamit, bye-bye. Bye.